Masih berada pada surat ke-1 surat An-Zukhruf. Kita akan kembali mulai ayat 11. Kita baca kembali mulai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nazzala minas samaa'i maa'an. Walladzi nazzala minas samaa'i maa'an biqadarin fa'anzalna bihi baldadan maytan. Yang menurunkan air dari langit, menurunkan air hujan dari langit. Nabi modal dengan kadarnya itu sebetulnya ada sunnatullah, ada totalitas. Misalnya tingkat ketinggian uang antara air di laut yang kena sinar matahari, kemudian seberapa terbawa oleh angin, kemudian bagaimana uang yang terbawa oleh angin itu kemudian jatuh ke atas daratan, kemudian sampai ketinggian tertentu menjadi
roda itu dengan kadar, dengan ketentuan, dengan sunatullah seperti itu. Kemudian banyak juga yang bertanya, kalau Allah menurunkan air hujan sesuai dengan kadarnya, mengapa terjadi banjir bandang? Sekarang itu ada sekian kecamatan, mungkin kabarnya di Kajati, mungkin selama 7 kecamatan sekarang sedang banjir. Nah, kalau terjadi banjir, kemungkinan itu ada ekosistem atau keterampilan alamnya terganggu. Apa misalnya hutannya itu ditebangi sampai ya mundur, itu tidak bisa diperbaiki. Ya, apa mungkin saluran airnya itu terganggu oleh proyek, bisa jadi. Tapi selalu ada sebabnya itu terjadinya banjir. Nah, kalau menurunkan hujan dari langit dengan kadarnya tadi, fa'ansarna di baldatan mayyita. Kemudian dengan air itu Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Allah menghidupkan dengan itu bumi yang sudah mati. Sebenarnya baldatan itu negeri masalah, negeri yang mati. Negeri yang mati itu karena sudah terlalu lama tidak ada air hujan, kemudian tanah-tanah sama mati, binatang tidak sedikit. Orang biasanya kalau masih membutuhkan cari air, kalau tidak, dia turun cari tempat yang ada airnya. Maka digambarkan bukan hanya buminya yang mati, tapi negerinya menjadi sepi karena tidak ada air. Kadang-kadang nah, demikian itu seperti itulah tubrojul akan dikeluarkan. Itu lagi akan dikeluarkan itu besok ketika yang bertahan semua akan dikeluarkan dari kubur. Jadi orang yang keluar dari kubur itu cepat sekali. Seperti kalau bumi yang sudah mati turun air hujan, semuanya jadi hidup kembali. Jadi cepat sekali. Berarti melakukan baca kulana, dan dia Allah yang menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ya. Segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Pak Belajar itu sering menjelaskan begini, kenapa dunia itu ada yang buruk, biar orang bisa membedakan dari yang baik. Kalau nggak ada yang buruk, sulit membedakan yang baik. Begitu ada yang buruk jadi mudah, oh ini yang baik, ini yang buruk. Kemudian ini ada surga, ini ada neraka, kemudian ada iman, ada kufur. Itu jadi azwaj jatulah, semuanya berpasang-pasangan. Waja'ala minal fulki melana matarkabu, dan Allah menjadikan fulki kapal melana dan binatang matarkabu agar kamu bisa melayani naik kapal, naik binatang orang. Kalau dulu kan belum ditemukan mesin kendaraan, belum ditemukan sepeda, belum ditemukan sepeda motor, belum ditemukan mobil. Jadi alat transportasi di laut itu namanya fulki kapal. Alat transportasi di daratan itu namanya binatang ternak. Nah, sampai sekarang alat transportasi binatang ternak tidak ada.
terutama saudara-saudara yang masih tradisional dan saudara-saudara yang berani itu biasanya malah untuk hiburan, untuk membagi. Ya itu ada lomba kereta ditarik pakai kuda, ada juga lomba ditarik pakai sapi. Semakin sapinya besar, ya, semakin bersih, nanti larinya bisa cepat. Dan tergantung apakah lomba keindahan atau lomba kecepatan. Tapi yang jelas Allah menciptakan alam semesta itu sudah begitu ideal untuk manusia. Jadi di dunia ini ada daratan, ada lautan. Kemudian Allah menciptakan fulki kapal untuk perjalanan dinaiki perjalanan laut. Kemudian binatang ternak untuk perjalanan darat. Dengan kecerdasan manusia yang Allah berikan kepada manusia, kemudian bisa menemukan mesin, kemudian bisa menemukan kapal udara, gitu kan. Kalau dulu gaji pakai kapal yang kecil-kecil itu perjalanan bisa 4 bulan, 5 bulan. Kemudian temukan kapal yang besar, jadi berkurang tinggal 2 bulan. Nah, kemudian ditemukan kapal udara tidak perlu bulanan mingguan, nggak perlu 1 hari 1 malam, cukup 7 jam. Nah, itu semua Allah yang menciptakan asal usul. Dan kemudian Allah tadi Allah menciptakan kapal binatang ternak agar manusia bisa menaikinya. Nah, lipas tahu nama duri supaya kamu duduk di atas duri punggungnya. Ya. Kenapa kalau sholat siang hari disebut sholat duhur? Duhur itu artinya matahari sudah menyingkur ke belakang, sudah membelakangi timur. Jadi duhur itu artinya sebetulnya itu belakang, tapi belakang binatang ternak, yang punggung binatang ternak. Itu bisa jadi beberapa kuda. Karena dia sudah merupakan indahnya dikasih tempat dulu, ya kan? Unta juga begitu, unta dia tidak lebih lama lebih panjang. Nah, sapi juga ada yang demikian. Sumber dari dulu nikmat Allah bingung. Nah, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Ya. Jadi sumber dari dulu nikmat Allah bingung tidak setawaitum alaihi. Jadi kalau duduk di atas binatang, dalam binatang itu jangan seperti duduk di kursi. Binatang ternak itu juga makhluk hidup. Jangan memperlakukan makhluk hidup seperti memperlakukan benda. Binatang ternak juga memiliki pasangan, apalagi yang namanya unta. Unta itu penurut luar biasa. Tapi unta kalau disakiti dia tidak. Orang yang nyakit itu marah. Itu nanti kalau bisa dikejar, bisa dipakai atau pakai. Nah, kemudian bakaku subhanallahi sahran. Nah, kalau sudah naik di atas punggung binatang ternak supaya berturunan, buahnya
gimana? Subhanallah sakorana hada Maha suci engkau ya Allah yang telah menundukkan ini ya lana untuk kami walaupun namun ini pada sebelumnya kami tidak mampu menundukkannya, tidak mampu menguasainya. Ya karena doanya ini dulu bukan doanya di atas binatang piaraan, binatang ternak, maka doanya Subhanallah sakorana hada walaupun namun ini. Jadi semua tidak mampu menunjukkannya, tidak mampu menjadikannya. Nah, tetapi dengan Allah memberikan kasarnya kepada binatang, jadi manut diatur oleh manusia. Bapak Ibu pernah lihat gambar ada anak kecil yang untuk gajah. Anak kecil untuk gajah. Kenapa gajah bisa manut sama anak kecil? Itu kalau pernah lihat di PKB tempat melatih gajah. Sebenarnya ketika gajah itu diterangkan lihat itu dikasih pakai rantai, rantainya pakai besi. Kalau mau lari jatuh, lari rantainya kuat besi. Setelah itu sekian minggu, sekian bulan, kemudian rantai dari besi itu diganti rantai dari plastik. Tapi gajah sudah tidak ada masuk lagi ke orang ini. Tetap dia tidak mau kenapa? Itu sudah dilatih, sudah dimundur, sudah dimundur. Ada juga kan yang main sirkus menantang atau di kebun binatang. Harimau yang itu bukannya luar biasa, ya kan? Tapi setelah ditunjukkan oleh pamannya, kadang-kadang harimau malah bisa cium-ciuman dengan pamannya. Ini karena aku nalamu ini yang sebelumnya kami manusia itu tidak mampu menunjukkan, nggak mampu mengaturnya, tapi Allah yang memberikan rasa kasih sayang itu, Allah menunjukkannya. Sekarang kendaraannya tidak jadi binatang ternak, hanya sama juga. Terus berikutnya wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Makanya sesungguhnya kami semua ila rabbina lamunqalibun, akan kembali semuanya kepada Allah. Wassalamu alaikum min ibadihi juz'an. Ini yang aneh. Aneh apa? Mereka orang-orang yang kufur, orang yang muslim itu menjadikan sebagian dari hamba-hamba Allah sebagian dari Allah. Mereka membuat isu, mereka membuat berita bahwa malaikat itu perempuan dan malaikat itu anak kesayangan dari Tuhan. Ini disangkal oleh Allah. Itu semuanya tidak benar. Itu hanya cerita-cerita orang-orang muslim, cerita orang kafir karena tidak mau mengesahkan Allah, karena tidak mau mengesahkan Allah. Maka innal insana lakafurum. Sebenarnya kalau itu benar-benar ingkar, ya, ingkar, tidak mau beriman, mungkin nyata. Maka bisa bersepakat sesungguhnya manusia betul-betul ingkar. Sesungguhnya manusia itu betul-betul kufur. Sesungguhnya manusia betul-betul mengingkari. Kau malah membuat isu, membuat fitnah,
ecek-ecek katanya malaikat itu perempuan dan itu anak dari Tuhan. Itu semuanya tidak ada betul. Jadi ayat ini sebetulnya dari 11 sampai 15 ulang pertama Allah mencipta dengan alam semesta isi-isinya, kemudian dengan air hujan itu tumbuh segala macam tumbuhan dan juga untuk binatang ternak. Kemudian Allah menjadikan memfasilitasi manusia itu kapal untuk perjalanan di laut dan binatang ternak perjalanan di darat. Nah itu semuanya Allah menunjukkan untuk manusia. Tapi manusia jangan sampai lupa bahwa Allah dengan berkepentingan dunia itu harus sadar nanti semuanya kembalinya pada Allah. Tapi adanya orang-orang yang sangat kufur itu malah memiliki kepercayaan yang aneh-aneh. Jangan-jangan ya Allah punya anak perempuan, yaitu malaikat itu bagian dari Tuhan, itu anak Tuhan. Itu sama sekali tidak ada bentuknya. Kita lanjutkan berikutnya. Mulai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ta'ala mimma yakhluqu banat. Amin ta'ala mimma yakhluqu banat. Wa asfa'akum bil banin. Wa asfa'akum bil banin. Wa idza tusira ahaduhum bima darab. Wa idza tusira ahaduhum bima darab. Bima daraba lirrahmani mathalan. Bima daraba lirrahmani mathalan. Mathalan wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mathalan wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Awaman yunazzalu fil hilyan. Awaman yunazzalu fil hilyan. Wa huwa bila hisami ghayru mubin. Wa huwa bila hisami ghayru mubin. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Asyahidu khalqahum. Asyahidu khalqahum. Fatuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Fatuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum. Wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum. Ma lahum bidzalika min ilm. Ma lahum bidzalika min ilm.
ini ayat-ayat yang semua penyangkalan terhadap Allah itu esa. Seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu aneh-aneh. So misalnya, kami tahu nanti ayat hubungan. Panjangkan Allah mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya. Tidak mungkin Allah menjadikan anak perempuan sebagai anaknya. Wa asmakum bil banin, dan dia Allah memutuskan buat kamu anak laki-laki. Jadi ketika zaman sebelum Islam itu menjadi pengetahuan umum di alam sekitar, itu yang berbeda itu anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan itu menganggap kurang bergengsi, kurang berharga. Kenapa? Karena ketika itu masih mengandalkan kekuatan fisik. Nah, perempuan dianggap fisiknya tidak sekuat laki-laki. Nah, anehnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengatakan anak perempuan itu adalah untuk Allah, sedangkan anak laki-laki adalah untuk mereka. Jadi kata yang banyak untuk mereka dan yang lemah untuk Allah. Sama sekali tidak begitu gitu. Wajah pusirahum bimaloba firrohani batara Allah waswada. Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, nah mereka menjadi mukanya padam, marah, merasa terhina. Mereka memberikan malu kalau dinisbahkan pada anak perempuan. Kemudian bahwa sedangkan dia aman menahan sedih. Jadi kabarkan anak perempuan, misalnya itu si bapaknya sedang ini pergi kemana untuk perjalanan jauh, kan apa kalau orang tersebut diilang punya kebiasaan kan sampai Yaman, udah dikabari kalau punya anak perempuan itu langsung merasa terhinakan. Mereka sampai sulit menahan marahnya, menahan malunya. Nah, mereka sendiri ada perempuan seperti itu, kok itu dianggap anak dari Tuhan. Begitu Islam datang, Allah memuliakan perempuan sama dengan laki-laki. Asal iman amal soleh nggak ada kurangnya, sama saja perempuan dengan laki-laki. Memang memiliki perbedaan yang khas. Ada yang khusus pada laki-laki, ada yang khusus pada perempuan. Tapi itu bukan menunjukkan kelemahan, itu justru saling membutuhkan satu dengan yang lain karena ada kekhususan tadi. Jadi tradisi kebiasaan yang begitu itu dihapus secara bertahap oleh Islam. Islam memansuh semua itu. Islam berusaha memperbaiki tradisi seperti itu. Maka awalnya dengan satu
ya walaupun isomi apakah aku menjadi anak Allah, orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan, sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran itu. Dulu itu wanita itu sengaja berhias. Jadi sampai sekarang itu dianggap apa? Itu dianggap menghabis-habiskan waktu. Dan seringkali berhiasnya itu untuk menggoda yang lain. Makanya kenapa Islam memuliakan perempuan. Kalau berhias itu untuk suaminya di rumah. Pada dulu sebelum Islam datang, kalau berhias itu malah ketika keluar rumah. Ketika di rumah tidak mau berhias. Padahal Islam berhias itu untuk pasangannya. Makanya kenapa kalau wanita keluar rumah itu harus menutup auratnya. Itu untuk menjaga kehormatannya. Ya walaupun masih ada sisa-sisa sekarang itu kalau di rumah ala kadarnya, tapi kalau corona dikadar-kadarkan. Ada terbalik-balik juga. Dan itu mungkin masih ada peninggalan dari zaman dulu. Itu nanti akan secara bertahap. Kalau betul-betul menekuni Islam, itu kan dalam rumah. Jadi Allah ingin memuliakan perempuan, itu kedudukan sama dengan laki, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Dan yang dulu itu wanita menghabiskan waktu untuk berhias. Itu ketika berhias kalau keluar rumah, itu yang tidak disenangi tradisi dulu. Maka Islam tidak menunjukkan begitu. Wanita berhias itu untuk suaminya, laki-laki yang untuk istrinya. Jadi sekarang juga ikut-ikut gitu, laki-laki kalau mau keluar rumah itu pakai yang terbaru gitu kan. Kalau di rumah sehingga sampai terkesan setiap keluar rumah itu kelihatan bagus, tetapi kalau di rumah kelihatan tidak bagus. Nah akhirnya nggak saling tertarik ketika di rumah. Ya itu bagian dari ini yang dikritik oleh ayat ini. Terus bacaan lu malaikatan ladihum ibadur rahmani inatan. Kenapa mereka menjadikan malaikat itu ya itu sebagai hamba Allah yang murah, itu dianggap sebagai inatan. Malaikat itu hamba Allah yang marah. Tapi mengapa mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik menganggap bahwa malaikat itu perempuan? Padahal malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Yang punya jenis kelamin itu manusia, hewan, binatang ternak itu punya jenis kelamin. Malaikat tidak punya jenis kelamin. Tapi anehnya orang-orang muslim, orang-orang kafir itu menganggap malaikat itu inatan. Malaikat itu dianggap perempuan. Asal itu apakah mereka menyaksikan ketika Allah menciptakan malaikat? Mereka itu tidak ngerti ketika Allah menciptakan malaikat. Kan semua
Allah menjadikan alam semesta seluruhnya, Allah menjadikan malaikat. Nah, ketika menjadikan manusia, Allah tanya dulu pada malaikat. Kenapa? Karena malaikat tugasnya ngurusi manusia. Jadi malaikat sudah jauh sebelum manusia diciptakan, sudah diciptakan dulu. Tapi anehnya orang-orang kafir, orang musyrik mengatakan malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Nah, Allah bertanya, Allah ini belum ngerti. Nah, itu Allah menciptakan malaikat. Kan jangan mesti manusia belum ada, malaikat sudah diciptakan. Di suatu ketika di tempat pengajian ada yang tanya, di pengajian apa di kampus ini? Tanya begini, Pak, itu manusia kan tambah terus. Iya, tambah terus. Dulu sedikit, sekarang menjadi sekitar 4 miliar. Tapi sudah agak kurang sedikit, kemarin ada perang mati. Ukraina sama Rusia, Hamas sama Israel ini sudah berkurang berapa ribu bulan. Jadi berapa banyak kurang berapa ribu. Atau saya, kalau begitu malaikat apa juga tambah terus. Dan setiap manusia disertai oleh 2 malaikat. Itu belum malaikat pembagi rezeki, malaikat macam-macam. Ini berarti yang khusus membersamai manusia. Setiap manusia dibersamai rohir nanti. Terus bertanya, kalau begitu malaikat tambah terus ya? Ya saya jawab, malaikat itu makhluk boleh kita tidak ngerti. Kita hanya ngerti seorang tidak bakal oleh Allah. Yang pasti kalau menentukan begitu, Allah yang mengetahui gitu. Jadi tidak usah ngurusin malaikat tambah berkurang gitu. Ngurusin yang lain seperti akhirat saja kira. Lalu pernah banyak tanya, begitu pelajaran akan tugas-tugas malaikat. Pak itu malaikat mengerjakan neraka ada. Terus sekarang neraka belum ada dulu. Terus malaikat sedang ngapain? Lu kok bertanya sih aneh-aneh gitu? Yuk untuk apa gitu? Tapi suatu ketika itu malah gurunya yang ditanya itu malah mangkel. Aneh bertanya contoh. Soalnya malaikat sedang berada itu dibuat-buat. Lalu ada karuan gitu kan. Jadi kalau nggak diinformasikan dalam Al-Quran, lihat masalah bohong itu rasa diri korektor diri gitu. Yang pasti benarnya itu yang diinformasikan kalau di dalam Al-Quran. Terus satu tabu syahad tabu baris tabu